Selamat siang warga Batam. Ketemu lagi dengan Batam Post Channel di Balik Berita. Kali ini kita sudah kedatangan tamu. Tamunya ini istimewa. Namanya Rifki Leo. Leo Rifki atau Rifki Leo? Rifki Leo Setiawan Lubis. Oh, Rifki Leo Setiawan Lubis. Dari namanya udah pasti kalian tahu kan? Nah, bapaknya dari Bandung. Salah, Pak. Ini perlu diluruskan. Kita asli Medan. Itu Medan. Lubis. Jadi Rifki ini, panggil Rifki aja Ki. Dulu bergabung di Batam Post. Bergabung di Batam Post cukup lama dan pada akhirnya keluar. Resign, cari kapal baru, ceritanya gitu kan. Nah, apa kabar Ki? Sehat, Bang. Sehat. Jadi santai aja nih Ki ya. Pertanyaannya kenapa kok dulu keluar Ki? Bingung deh, prank gitu. Dulu keluar kenapa? Tahun berapa tuh? Kalau nggak salah Januari 2022. Oh, 2 tahun lalu. Dua tahun lalu lah. Iya. Setelah COVID apa sebelum tuh? Setelah. Pas setelah COVID itu. Setelah COVID. Iya, sekitar akhir Januari lah. Sampai Januari itu berapa tahun di Batam Post? Dan sampai Januari 9 tahun pas. 9 tahun pas ya? Tanggung itu. Maunya 10 tahun biar pas. Jadi terus sekarang masih di media. Masih. Masih di media. Rifki ini dulu ngepost di BP Batam. Di Batam, liputan ekonomi. Iya, ekonomi liputan makro. ekonomi. Nah, kenapa ekonomi? Nah, nanti dijelasin. Sebenarnya nggak nyambung. Dia ini alumni jurusan sastra Jepang. Dari mana Ki? Dari ini, USU. Sastra Jepang USU? Iya. Nah, itu dia. Padahal harusnya ke Jepang gitu kan. Minimal konsulat lah gitu kan. Atau minimal penterjemah Doraemon lah gitu-gitulah. Jadi, nah ada pengalaman menarik kata kawan-kawan nih. Aku pun belum dengar nih, makanya kita dengar dari Rifki. Selama dia jadi wartawan di Batam Post pernah ada liputan yang paling mencekam katanya. Pokoknya nyaris apa nih? nyaris digeruduk tapi udah naik barakuda ya. Mobil patroli barakuda itu udah naik itu tuh. Pokoknya tinggal dikirim aja lah ke Jakarta tuh. Ke markas Densus. Itu ceritanya gimana tuh Ki? Atau yang ringan dulu? Boleh itu. Biar yang berat dulu baru yang ringan. Berat dulu ya. Ngalir dulu dia. Sip. Kemarin ceritanya tuh gimana? Tahun berapa tuh? kalau nggak salah tahun yang banyak pengoboman itu. Kasus-kasus teror ya. 2018. 2018. Itu saat itu malam Natal. Malam Natal, bulan 12. Ke mana ya? Ke gereja yang dekat rumah sakit Elizabeth. Elizabeth Nagoya. Katolik Nagoya? Ya gereja Balo, gereja iya. dekat situ, Bang. Saya lupa namanya itu. Aha. Mungkin karena tuh buru-buru kan saat itu piket kan. Malam berarti? Malam. Malam. Itu liputan misalnya lah gitu. Kebetulan saya lupa pula. Ditugasi waktu itu? Ya ditugasi kemarin dulu sama Korlipnya siapa? KL-nya Bang Alpian. Oh oke. Alpian Uban Gaul kan. Nah. Jadi udah kesana gitu. Lupa kartu persnya kan. Kartu pers nggak bawa? Ya itu tuh buru-buru lah gitu kan. Kira kemarin pengen ini juga cepat selesai kan. Iya. Jadi banyak nanya juga sama ininya sama security-nya. Saya nanya banyak soal berapa sih orang yang ikut misa ini ya kan. Keamanannya seperti apa gitu. Terus dia minta kartu persnya gitu. Karena kan memang kemarin tuh suasana agak ini juga agak Mencekam lah. mencekam ya kan. Itu tahun berapa? Masih di Batam Post baru? Tergolong baru waktu itu? Belum? Enggak. Tergolong senior juga, Bang. Tahun berapa? 2018. 2018. Iya. Oke. Masuk tahun berapa? 2013. 2013. Oh, udah lama berarti. Tapi ketika itu kartu pers ketinggalan. Kartu pers lupa dan kebetulan saat itu Bu aja lagi banyak ini ya kan pohon lebat kayak gini ya ya. kan. Iya. Ini lebih lebat lagi Bang, karena terdampar di pulau gitu kan lama. Iya. Jadi curiga lah dia. Karena orang berewokan itu identiknya dengan ini kan. Ketika itu ya. Teroris ya gitu ya. Jadi nggak lama setelah itu datang polisi kan.
Datang polisi bawa ke pos ininya. Dia bertanya gitu, mau ngapain gitu kan. Ya saya jelasin lah, saya dari media gini gini. Cuman karena nggak bisa menunjukkan kartu pers, nggak percaya mereka gitu. Setelah itu adalah sekitar 5 atau 6 orang masuk, orang yang berbeda gitu masuk ganti-gantian gitu. Yang pertanyaannya sama gitu. Dari Dia mana? menekan secara psikologis gitu kan. Namun anehnya saya malah penasaran gitu, pengen merasakan gimana sih diinterogasi polisi. Ya setelah ngalami yang agak menyebalkan juga sih. Tapi ketika itu bilang dari Batam Pos gitu, dari media. Udah bilang dari Batam Pos gitu. Cuman karena nggak ada kartu pers tuh nggak bisa percaya mereka. Terakhirnya kan dibawa sama polisi nih Barakuda gitu ke Barakuda, kantor iya. Ke mana Polsek itu? Lubuk Baja. Polsek Lubuk Baja. Nah di sanalah baru ditelepon orang Batam Pos. Saya lupa siapa yang ditelepon gitu Ke kantor pokoknya. ke kantor. Oke. Nah barulah mereka percaya. Hmm. Bisa dibalikkan ke tempat parkir gereja itu. Ke lokasi lagi. Ke lokasi tapi bukan ke tempat parkirnya kan di seberang jalan. Iya. Barulah bisa pulang dengan aman dan damai gitu kan. Berita dapat waktu itu. Enggak. Udah terlanjur bad mood ya. Udah terlanjur inilah. Cepet-cepet pulang lah gitu. Berapa lama itu diinterogasi dari awal dibawa sampai Hampir 1,5 jam juga bang. 1,5 jam? Iya, kan cukup melelahkan juga gitu. Pusing juga itu. Ditanya apa aja? Cuman itu aja, dari mana dan mau apa Itu gitu. aja. Tapi dilur-ulur dengan pertanyaan yang sama. Iya, Gitu. itu aja pertanyaan yang gitu, gak ada yang lain. Udah itu kan difoto-fotoin gitu. Masuk TNI, polisi, TNI, polisi, BRIMOB gitu ganti-gantian lah karena pengamanan kemarin kan sangat ketat tuh. Iya. Digeledah. Digeledah juga. Digeledah. Katanya dicurigai ketika itu karena pakai jaket dan nggak mau ngelepas jaket gitu. Ya, konon itu emang dicurigai karena itu. Karena Pakai pakai topi jaket. lagi kan, Pakai topi, pakai jaket. berewokan, Oke. nggak ada identitas lagi. KTP kan ada. KTP ada cuman ya kita kan ngakui sebagai wartawan gitu. Oh gitu. Jadi nggak mau ngelepas jaket katanya. Kenapa? Oh, nggak berani jawab. Bilang aja lah. Pakai kaos, cuman Pakai kaos. kemarin kaosnya tulisannya tuh agak mungkin orang dewasa lah ngerti lah artinya gitu kan, nggak bisa di inilah. Kalau dipoto kan gak enak gitu. Jadi kaosnya itu gambar Doraemon katanya. Iya. Aduh. Jadi gara-gara ngotot nggak buka jaket, karena kaosnya gambar Doraemon. Ya, Harusnya bapak itu bukanya pakai begaya dikit, baling-baling bambu. Gitu. Pasti petugasnya paham. Oh gitu. nggak mungkin teroris. Pikiran Doraemon gitu ya. Ini menarik ini. Kaosnya masih ada tuh. Bisa mahal dijual tuh. Masih ada kaosnya. Udah gak ada lagi bang. Jadi itu katanya kawan nih dan ternyata terbukti Rifki ini nggak mau buka jaket. Akhirnya petugasnya ngotot, buka jaket gitu loh. Enggak pak, pokoknya kamu dari mana gitu. Buka jaket nggak mau, buka topi nggak mau gitu. Akhirnya sampai dibawa ke polsek. Nah, ternyata alasan Rifki nggak mau buka jaket dia nggak kuat dengan gambar Doraemon di kaosnya itu gitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah sekarang kan gitu kan. Tapi kan udah keren-keren kan bang, disangka terduga gini kan tiba dibuka ini kan Doraemon. buyar semua imajinasi. Iya kalau logo Batman gitu masih mending ya. Doraemon. Sobek pula nggak? Enggak. Jadi ini juga sama apa peringatan bagi teman-teman jurnalis juga, jangan pernah lupa bawa ID pers gitu. ID pers. Iya, penting, sangat penting. Jadi kalau bawa ID pers pakai kaos apapun nggak masalah. Betul itu, Bang. Gitu ya. Nah, itu menarik ya, lucu ya. Jadi sebenarnya perasaan kita aja sebenarnya itu, ya kan? Kalau pun kita buka nggak kenapa-kenapa juga gitu kan? Atau apa itu yang di pinggangmu gitu kan? Kok pura-pura gini Ki? Buka, pas buka gini gitu kan? Sekarang kan sering gitu Ki. Nah baiklah, warga Batam, tadi udah seru sebentar nih. Kita break dulu, ngopi dulu, nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana.
Nah, kita kembali lagi di balik berita masih bersama Rifki Leo. Nah, Ki, kita flashback ke belakang. Alumni sastra Jepang. Bisa bahasa Jepang? Kalau sekarang Agak lupa. udah banyak yang lupa bang. Iya. Udah dari tahun 2012 lulus kan udah 11 tahun juga agak pernah diulang-ulang Tapi kalau lagi. dengar-dengar film Jepang gitu, Ngerti tuh ya. apa yang mereka bicarakan paham gitu Oh kan. gitu ya. Logat-logatnya segala macam gitu. Kenapa sampai jadi wartawan itu? Kenapa? Maksudnya itu dengan skill sastra Jepang itu kan jarang orang yang punya ya gitu. Biasanya kan lompatannya lebih jauh lah gitu, minimal coba di ya konsulat lah, apalah gitu. Sebenarnya sih dari SMA tuh udah tertarik gitu ingin ke Jepang gitu kan belajar gitu. Cuman sempat juga ikut ujian beasiswa gitu, belum berhasil kan. Iya. Lalu kuliah pilihannya ada ekonomi dan sastra Jepang kan, saya ambil dua itu. Cuman yang jebol di sastra Jepang Sastra kan. Jepang. Pas selesai kuliah masuk ke Batam gini, banyak sih nyoba perusahaan Jepang yang di muka kuning itu, Batam Indo. Iya, iya. Cuman standarnya terlalu tinggi gitu, Dari mereka belum ya. berhasil gitu ikut ujiannya gitu kan. Oke. Makanya pas kemarin Batam Pos buka, saya ambil gitu kan. Cuman pas bersamaan tuh saya juga ikut ujian ini BNI Syariah. Oke. Tapi BNI Syariah tuh ujiannya agak lama sih 3 bulan kan. 3 bulan. Dari pertama udah jalan di Batam Pos, pas udah 3 bulan di Batam Pos tuh keluar tuh ujian BNI Syariah hasilnya. Saya lolos tuh dari 100 orang yang ikut ujian cuma 6 yang lolos, saya salah satunya kan. Diletakkan di posisi asisten manajer pemasaran langsung. Cuman kemarin karena udah terlanjur 3 bulan di Batam Pos tuh saya gak ambil, saya tolak itu BNI Syariah kemarin itu. Sekali itu ya. Saya tolak gitu karena udah lebih enak kerja di lapangan gitu kan. Padahal mungkin di BNI itu bisa jadi perwakilan di Jepang. Ada kan BNI Jepang ya di Jepang? Ada? Ada perusahaan Ada ya? cabang gitu. Ya, cuman memang udah jalannya mengarahkan ke sini gitu. Ya di enjoy aja, dinikmati. Akhirnya milih jadi wartawan. Milih jadi wartawan. Memang pesona wartawan itu luar biasa ya. Luar biasa memang. Nah, Tensi kerja mungkin tinggi, tapi ya karena di lapangan ini jadi enjoy aja kan, banyak bergaul sama kawan, sama narsum gitu. Nambah ilmu juga. terus ngepost di BP Batam. Belum, Belum ngepost di BP. belum. Dulu di halaman Probis ya. Ya, pro bisnis. Probis tuh sama Rengga tuh berdua. Sampai akhirnya di ngepost di BP Batam. Ya, dari Probis tuh kan 2 tahun, terus dicampakkan ke olahraga kemarin tuh kan, setahun. Kemudian Oh ya, olahraga. sempat di Pemko paling sekitar 3 bulan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba disuruh ke BP gitu. Oh, BP ini kan agak nggak berat gitu kan. ya. Cuman masuk ke sana tuh kayak masuk jurang gitu, gak ada dikasih ujangan apa-apa gitu ya kan, dan langsung masuk gitu aja, Pos BP disuruh Batam. nyelamin gitu. BP Batam itu sistematis soalnya ya. Iya, sistematis gitu. Ada hal yang harus dipelajari lah gitu. Harus setelah masuk ke situ kan, nggak bisa kayak di liputan olahraga atau apa gitu kan. Sampai akhirnya di BP Batam berapa lama tuh? Di Batam dari tahun 2016 sampai 2022 6 tahun juga. 6 tahun? Udah dapat kapling belum? Hmm? Biasanya dapat kapling yang dari sana. Dulu itu, ya. karena Sekarang nggak ada habis ya? lagi, udah habis. Enggak ada lagi. Semeter kek. Enggak ada. Iya, iya, iya. Jadi di BP Batam itu apa yang menarik? Maksudnya begini, saya beberapa kali pernah liputan juga karena namanya fotografer ya, tidak standby gitu. BP Batam ini memang terlalu tinggi, terlalu sakral lah ya buat wartawan karena tidak semua orang paham Isunya ya. liput dia di BP Batam, kan liputan di BP Batam. Nah, yang menariknya sih dulu BP Batam itu ya ketuanya sering keluar negeri, kemudian bawa wartawan dulu kan sampai seperti itu ya. Sempat ikut.
Kalau keluar negeri belum, karena masuknya kemarin tuh di zaman-zaman apa apa namanya ya, transisi gitu. Transisi. Iya, dari zaman Pak Mustafa kepala terakhirnya gitu kan, sebentar gitu udah ganti ke Pak Atanto dulu kan. Beliau kan orang pusat Itu ya. jelang ex officio itu ya? Jauh, masih jauh tuh. Masih belum ya? Isofisio kan 2019. Iya, iya, iya. Pak Atanto dari 2016 gitu kan. Lalu masuk ke 2017 digantikan sama Pak Lukita. Dia orang pusat juga. Lalu masuk kepala BP masa transisi Pak Edi. Barulah masuk zaman ex officio Pak Rudi sekarang gitu. Yang sekarang ya. Tapi artinya gini, Ki, apa yang rumit dari BP Batam gitu? Maksudnya begitu harus ngecek berita kah dulu atau Mengelola isunya yang rumit Bang. mengelola isunya ya? Iya. Karena BP Batam ini bukan hanya soal investasi aja. Oke. Dia soal lahan juga. Soal lingkungan juga. Soal pelayanan perizinan juga. Bahkan soal apa namanya? Baliho atau apa gitu, dia juga BP tuh. Batam juga ya. Iya, BP Batam juga izin semua titik-titik apa baliho di jalan tuh ke BP Batam itu. Nah, sekarang di media mana nih? Kan 2000 berapa? 2018 ya? 2000 berapa? 2022 2022 pindah pindah kapal. pindah kapal. Sekarang di mana? Sekarang di ini di Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia. Iya, Oh ya? Reporter, sebagai ini reporter country. kontributor. Oke. Ya lumayan nyambung juga Bang, karena kan dulu pas di Batam Pos ekonomi, kesini pun nulis ekonomi juga isunya. Ya bisnis Indonesia apalagi gitu kan. Iya. Dia lebih ke bisnis. Oke, tapi yang penting nyaman lah ya. Yang penting Masih nyaman. masih nyaman. Masih nyaman ya. Ya ini Rifki agak gemuk nih. Dulu dia masuk tidak ada brewok, duduk ngetik. Nah, aku samperin loh. Namamu siapa gitu? Dia mirip Tom Hanks dulu. Tapi nggak ada brewok. Tom Hanks di film Forrest Gump. Nah, makin kesini baru aku tahu agak Hanks sedikit memang. Nah, sekarang udah brewok nih ya. Tapi sukses kawan. Senang kita kan? Ya kan? Nah, jadi pesan terakhir Rifki apa? Maksudnya terakhir di acara ini, bukan terakhir apa-apa gitu. Jadi wartawan ekonomi harus seperti apa sih? Kalau aku pribadi pusing memang. Kalau ekonomi itu kan, kita harus tahu apa fluktuasi mata uang, katanya terus harus tahu tren-trennya itu. Dulu sempat dulu apa pernah saya wawancara kepala BI saat masih Pak Gusti ya, Pak Gusti ya? Gusti Reja Leka Putra. Dia mau ke beliau mau bertanya soal apa kabar perekonomian Kepri terkini kan. Cuman saya datang ke beliau gak ada bawa bekal apa-apa gitu, oke. pede-pedean Oh, gitu, iya, iya. sosokan kan. Menarik itu. Terakhir begitu jumpa sama dia bingung gitu, karena saya pun bingung apa yang mau ditanya gitu. Ternyata dia sendiri yang ngasih paparan gitu. Terus dia bilang ya wartawan ekonomi harus menguasai lah pertanyaannya, masa saya yang harus ini katanya kan. Sejak saat itu kan saya gak malu juga gitu. Saya banyak belajar juga gitu, berkawan dengan teman-teman dari apa dunia usaha gitu. Maksudnya kan bisa mengetahui isu apa sih ekonomi yang tengah Iya, iya, iya. dibahas di Karena Batam mereka gitu yang kan. lebih, Karena mereka yang lebih paham ya, gitu. karena pelakunya ya. Pertama juga banyak juga sih belajar apa dari BI gitu. Mereka kan luas tuh ininya. Seperti apa namanya? Bahan-bahan tentang ekonomi gitu kan, pertumbuhan ekonomi gitu bisa di download sendiri gitu kan. Kalau nggak tahu tinggal tanya aja, mereka pun terbuka juga kok. Selama gitu. ini Ki, selama jadi wartawan ekonomi apa yang paling menarik, pengalaman apa? Pernah wawancara orang Jepang? Orang Jepang pernah pas di BP Batam gitu. BP Batam, oh, jadi investor dari Jepang gitu. Dia investor dari Oke, oke. Jepang gitu. Ceritanya gimana tuh? Itu di zamannya Pak Atanto sama Pak Lokita yang sering ngundang wartawan untuk apa jika ada yang mau investasi gitu kan. Iya, iya. Biasanya mereka ngurus perizinannya di ini amal pelayanan publik kan. Iya, iya. Itu wartawan diundang semua itu. Bukan hanya dari Jepang aja, banyak dari Hong Kong, dari Cina kemarin itu. Banyak yang usahanya itu usaha zaman itu
usaha biji plastik banyak kemarin tuh. Hmm. Kadang ada usaha kapal pun ada, tempat Jepang ada kapal gitu. Tapi prosesnya itu kan agak lama gitu sampai menjadi nih. Saya belum tahu juga itu gimana. Tapi sempat wawancara. Cepat wawancara. Pakai bahasa apa tuh? Bahasa Jepang, bahasa Inggris? Udah banyak lupa. Kayak lupa. Dia bahasa Jepang. Tapi itu nggak ada penerjemahnya gitu. Oh, gitu. Jadi yang berkesan apa selama jadi wartawan? Banyak sih bang yang berkesan gitu. Susah juga dijelaskan satu-satu ya. Banyak yang berkesan. Gitu. Ini menarik ini. Berarti memang Selain pengalaman yang tadi itu termasuk yang paling berkesan gitu kan. Tapi yang paling enak jadi wartawan ini bisa banyak belajar gitu. Iya. Sedikit tahu banyak hal katanya. Sedikit tahu banyak hal walaupun tidak mencapai intinya, kulit-kulitnya bisa dikupas itu kan. Itu menarik itu. Yang penting kalau mau masuk ke narsum-narsum yang dunia usaha ini harus paham isi ekonomi lah. Jadi kayak media-media nasional kayak Kontan bisnis itu harus jadi pegangan gitu. Iya, harus bacanya juga itu. Investor ID. Harus beda ya. Oke lah. Ki, thank you ya. Siap. Udah sibuk ya. Warga Batam, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Rifki Leo. Di balik berita, beliau punya pengalaman banyak. Nah sekarang ini tentang beliau ini wartawan ekonomi, country di Jakarta, Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia, di Bisnis Indonesia. Jadi mudah-mudahan sukses terus Ki, Siap. ya, dan tetap semangat.